Lihat, apa yang kau lakukan? Tidak seharusnya emosi itu menguasai dirimu. Inilah rumah keduaku, Teater Anak Nusantara. Tempat di mana aku tumbuh dan belajar banyak hal. Aku bisa bercerita dan bisa jadi siapa saja. Bisa jadi tokoh yang serius atau karakter yang lucu dan ceria. Bagiku, teater bukan sekedar tempat untuk berakting. Di sini aku belajar mengenal diriku. Aku bisa bebas berekspresi dan melatih mentalku menjadi lebih berani berbicara di depan banyak orang. Hari ini kami sedang berlatih untuk pementasan bulan depan dengan membawakan kisah berjudul Mantra Cinta Kandita. Di cerita ini, aku berperan sebagai Lara Kandita kecil. Lara Kandita memiliki karakter yang tegas dan berani. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Alicia Hanza Kamila. Kamu bisa panggil aku Ocin. Aku siswi kelas 7 yang jatuh cinta pada teater sejak umur 4 tahun. Sebelumnya, aku sudah pernah pentas dari panggung ke panggung. Pada 2023, aku lolos audisi pemain drama musikal Jelajah Nusantara ke Pulau Komodo bersama artis senior. Dan pada 2024, aku lolos audisi teater Anak Nusantara untuk pertunjukan di Miss Cici. Dari sana, aku terus berlatih dan akhirnya aku tergabung dalam Yayasan Teater Anak Nusantara. Di sana, aku dilatih oleh Kak Onga, seorang sutradara yang telah melahirkan anak-anak berbakat di bidang teater. Ayo, ikuti kegiatan aku di teater hari ini. Setelah Prabu Siliwangi marah, kemudian Rajendra kan ngasih tahu tuh, dia coba berbohong. Nanti Ocin ikut ya. Mohon maaf ayah, aku tidak sengaja mendorong Triana saking semangatnya main. Mohon ampun ayah, Rajendra berbohong. Yang sebenarnya terjadi, tadi aku sedang menasihati Rajendra untuk berlatih penguasaan diri dengan baik. Kayaknya agak terlalu ngegas deh. Karena kan di sini Ocin itu kan Tak mudah loh teman memerankan tokoh Lara Kandita kecil. Jadi, aku harus benar-benar mendalami peranku dengan memahami perasaan Lara Kandita sebenarnya. Untung ada Kak Onga, sutradaraku yang selalu memberikan masukan tentang penampilanku. Dia yang sabar mengajariku dan teman-teman tentang memahami karakter yang kami mainkan. Mohon ampun ayah, Rajendra ayahnya turun. Mohon ampun ayah. Mohon ampun ayah, Rajendra berbohong. Yang sebenarnya terjadi, Kayaknya belakangnya diturunin semua. mohon ampun ayah, Rajendra berbohong. mohon ampun ayah, Rajendra berbohong. Ya. Dari dia, aku belajar banyak hal seperti bagaimana mengatur napas, menemukan tempo nada yang sesuai, hingga cara membuat mimik wajah biar emosinya terasa sampai ke penonton. Katanya, kalau mau jadi pemeran yang bagus, kita nggak cukup cuma akting, tapi harus pakai hati juga loh. Tapi latihan teater itu gak cuma tentang tempo dan cara ngomong yang lancar loh teman. Di pementasan Mantra Cinta Kandita, nantinya aku juga harus berkelahi. Hihihi. Eits, tenang dulu. Cuma acting ya teman, gak beneran kok. Ini hanya dicerita aja. Jadi, Kandita kecil sakit hati waktu melihat adiknya, Triana, disakiti sama Rajendra. Kandita pun marah dan membalas. Sampai akhirnya aku harus adegan bertengkar sama Rajendra. Makanya aku harus latihan bareng lawan mainku, yaitu temanku yang jadi Rajendra. Kami latihan berulang-ulang kali nih, supaya adegannya kelihatan nyata. Walaupun kami kelihatan serius, latihan seperti ini selalu kami selipkan dengan candaan, biar gak terasa capek latihannya. Di adegan ini, aku mengendap-endap bersama adikku, Triana. Kami kabur dari latihan yang dilatih oleh sang panglima bernama Ki Purwagali.
Sehingga Kandita dan Triana bertemu dengan Rajendra. Sepertinya aku tidak ingin berlatih apapun dengan Ki Purwagali. Karena Ki Purwagali itu sangat menakutkan, Kak. Sri, Joko, Bendir, dari mana saja kalian? Bisa-bisanya kalian tinggalkan halaman kerajaan dengan kondisi kotor dan seberantakan ini. Cepat bereskan! Lihatlah teman, tokoh Triana sangat ekspresif sekali bukan? Dari cara bicara, gesturnya bikin adegan makin hidup di atas panggung. Sampai aku hampir tertawa. Melihat Triana yang sangat bagus memainkan perannya, tentu aku juga gak mau kalah. Aku ikutan semangat nih, menjadi Kandita kecil yang berani. Bagaimana teman? Apakah aktingku dan teman-temanku sudah bagus? Meski latihan ini serius, kami masih bisa tertawa dan bercanda bersama. Ini hari kedua latihan teater. Di teater biasanya dimulai dengan melakukan pemanasan olah vokal suara. Perlu kalian tahu ya teman, latihan ini bikin napas kuat. Gak cepat capek waktu ngomong di panggung. Juga bisa menghindari belepotan atau salah ngomong. Teman-teman, kita coba latihan reading dulu yuk. Boleh, ayo yuk. Scene 1 kan? Iya. Kak Kandita, katamu Rajendra ada di sini. Aku tidak melihatnya. Mungkin dia masih terjebak di latihan penguasaan diri bersama Ki Purwagali. Ki Purwa pasti tidak membiarkan Rajendra lolos begitu saja. Kau tahu sendiri bagaimana Ki Purwa. Setiap latihan aku berusaha untuk lebih serius. Aku mulai dengan berlatih membaca naskah supaya aku tidak salah pengucapan dan mengeluarkan suara lebih jelas. Kata sutradaraku, latihan membaca naskah itu penting banget supaya kita bisa paham alur ceritanya dan merasakan emosi tiap tokoh yang kita perankan. Kami juga belajar mendalami karakter masing-masing. Kadang ada yang salah kata atau malah ketawa. Karena ada bagian yang lucu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kami semua semangat, terus belajar. Oke, selamat siang sesi 3. Kita masuk ke scene 1. Adegannya ada sedikit perubahan karena kita udah pakai set panggung ya. Jadi di situ udah ada barang penggantinya. Jadi pandangannya ini nanti jadi gapura kerajaan. Juga Rajendra masuk dari tengah. Terus tadi kan ada perubahan actionnya juga. Tadi udah latihannya. Udah jadi gerakannya? Masih belum terlalu lancar. Belum terlalu lancar. Berarti nanti dilatih lagi ya. Oke, scene 1 sesi 3. 3, 2, 1 and action. Sekarang giliran latihan blocking. Blocking itu penting banget di teater loh teman. Supaya kita tahu di mana harus berdiri, kemana harus melangkah, dan kapan harus bergerak. Masih kecil sudah saya. Awalnya agak susah sih, soalnya harus hafal posisi dan jarak dengan pemain lain. Dan setiap gerakan harus pas sama ceritanya. Akhirnya kami semua mulai mengalir, bergerak sesuai peran, dan benar-benar hidup di dalam cerita mantra cinta Kandita. Meski badan capek, hatiku tetap semangat. Halo semua, nama aku Pakis. Aku sering nemenin Opin buat lomba-lomba. Saat di teater, aku hidup di kerajaan. Jadi Kandita kecil yang tegas. Tapi begitu kembali ke sekolah, aku balik menjadi diriku sendiri. Kini aku ganti jubah kerajaanku dengan seragam putih dan rok biru.
Aku selalu semangat tiap pagi saat ke sekolah. Hari ini aku belajar bahasa Inggris. Tapi sebenarnya mata pelajaran favoritku itu IPA. Buatku belajar dan teater itu sebenarnya mirip loh. Dua-duanya mengajarkan aku buat berani bertanya dan gak takut coba hal baru. Hari ini guruku Miss Via mengajarkan kami mengenai kegiatan sehari-hari. Kami diminta untuk menceritakan kegiatan yang kami lakukan dari bangun sampai tidur malam dengan menggunakan bahasa Inggris. Semua teman-temanku memperhatikan dengan serius, ada yang mencatat, ada yang mengangguk, dan ada juga yang terlihat berusaha mengikuti setiap kata yang diucapkan Miss Via. Nah teman, ini saatnya aku unjuk gigi. Aku sangat senang kalau diminta membaca di depan kelas. Aku kan sudah terbiasa tampil di panggung teater, jadi aku gak gugup lagi kalau ditonton oleh banyak orang. Bedanya kali ini yang menonton adalah teman-temanku. At 6 p.m. I spend my day studying at school from 6:30 until 2 p.m. After school, I usually have another activity to support my singing skill and also my English skill. I go home at 8 p.m. I go to sleep at 9 p.m. That's my daily routines. Thank you everyone. Okay. Oh iya teman, bukan cuma aku yang aktif mengikuti lomba. Teman-temanku juga banyak yang punya prestasi, yang ikut lomba bahasa Inggris, dan ada juga yang berprestasi di bidang olahraga. Bahkan sampai ke luar negeri. Wah, aku bangga banget punya teman-teman yang hebat. Faris, dalam bulan ini kamu ada apa aja kegiatannya? Bulan ini sih aku mau ke Bangkok ya, mau tanding basket. Oh, berarti udah banyak latihan-latihan dong? Udah seminggu bisa sampai 5-6 kali sih. Udah capek banget sih itu. Tapi bisa lah nanti. Iya. Kamu dalam waktu dekat ini ada teater apa? Iya, aku dalam waktu dekat ini ada mau tampil sih di Gedung Kesenian Jakarta. Kalau kau gimana? Dalam waktu dekat ini aku ada 2 lomba yang aku mau ikutin. Apa sih. tuh? Apa itu? Ada Piala Gubernur sama Sotai Tim. Jadi Piala Gubernur nanti semua klub di Jakarta disatuin. Wah, keren. Ya, berarti nanti. Sepulang sekolah, kadang aku tidur siang. Tapi belakangan ini, aku lebih suka bermain puppet. Oh iya teman, aku suka bermain puppet sejak kecil. Mungkin karena aku suka dunia teater juga. Aku sering storytelling menggunakan puppet dan membuat cerita sendiri. Halo semua, nama aku Pakis. Aku sering nemenin Ocin buat lomba-lomba. Bahkan ada yang sampai tingkat provinsi loh. Selain bermain puppet, aku suka melanjutkan waktu soreku dengan main gitar. Aku belajar gitar biasanya dengan melihat tutorial di YouTube, lalu coba ikutin. Kadang salah kunci, kadang suaranya nggak pas, tapi setiap kali suaranya mulai cocok, rasanya seneng banget. Wah, lagi ngiling apa kamu, Cin? Lagu satu-satu. Coba lagi, Mama lihat. Meski kadang aku merasa kesal saat main gitar,
Untungnya ada mama yang selalu menemani aku saat aku belajar gitar sendirian. Wah, harus lebih bagus lagi tuh. Kan kalau misalkan udah lancar gini nih main gitarnya, kira-kira kamu punya mimpi mau manggung kemana? Ocen kepengen manggung di konser-konser kayak bareng artis kayak di sama Iwan Fals, kayak di mana-mana gitu. Terus kamu tuh lebih pede nyanyi sambil main gitar apa nyanyi aja gitu? Kalau Ocen sih pede dua-duanya, tapi lebih pede sambil main gitar sih. Lebih enak gitu ya main gitar, ngiringin lagu sendiri. Iya. Gitu ya. Dan bila esok datang kembali seperti sedia kala di mana Bagaimana teman? Suara aku atau suara mama yang lebih bagus ya? Hehe. Aku kira suara aku yang bagus, tapi suara mama juga enak didengar. Yang penting, kami senang bernyanyi bersama. Karena mama, aku jadi terus latihan dan membuat mama bangga dengan prestasiku. Aku senang berkompetisi, sampai akhirnya aku berhasil memenangkan beberapa piala. Ini adalah deretan piala yang sangat kubanggakan. Bahkan berkat ini, aku bisa masuk sekolah melalui jalur prestasi. Hai semua, aku mau ceritain prestasi-prestasi aku yang aku dapat selama ini. Ini tentang bercerita di Bapenas. Jadi ini tuh tentang ceritanya kayak kelautan gitu. Pas selesai ini, aku langsung lanjut kegiatan lain. Terus guru aku yang nungguin pengumumannya dan aku ternyata dapat juara 2. Kalau yang ini, aku juara 1 menyanyi solo. Aku juga banyak latihan-latihan dari ini karena ini lanjut ke tingkat provinsi. Aku wakilin Jakarta Pusat. Yang ini juara 1 juga lomba menyanyi solo tapi tahun 2023. Kalau ini aku masih kecil dan udah masih baru-baru, tapi alhamdulillah bisa dapat juara 1. Nah teman-teman, tentunya kamu pasti juga punya hobi yang dilakukan di rumah kan? Kira-kira begitulah keseharianku, mulai dari sekolah sampai di rumah. Hari ini hari yang penting untukku. Karena hari ini aku sedang latihan gladi resik untuk aku lombakan. Aku duet bersama Pak Yusuf, guru vokal sekaligus pencipta lagu. Kali ini kami akan membawakan lagu Betawi yang berjudul Pengantin Sunat. Lagu ini dibuat sendiri oleh Pak Yusuf. Aku sengaja ditunjuk untuk menjadi teman duetnya, sebab suaraku memiliki ciri khas yang cocok dengan lagu bernuansa ceria. Udah. Notasinya? Sudah. Udah, bagus. Yang taktik, suara sepatu kuda. Gimana itu? Bisa. Bisa. Pung tipak tipung, suara gendang ketipung. Dijewain ya. Iya. Nyanyi tuh. Ocin, kontrol tune ya. Musik. Biar tune musik dengan vokal enggak lari. Ya, yang penting itu Ocin. Kontrol tone, artikulasi kata harus jelas, ya kan? Jadi menurut Ocin lagu ini bagaimana, susah nggak? Susah-susah gampang sih. Jadi untuk penampilannya besok hari sudah siap? Siap, Insya Allah. Sudah ready ya? Pung tipak tipung, suara gendang ketipung, jadi pengiring ngarak keliling kampung. Ondel-ondel hey, menari-nari.
Bernyanyi bukan hanya mengeluarkan suara loh teman. Pak Yusuf selalu bilang bahwa kita harus memahami makna dari lagu tersebut. Dan jika kita melakukan kesalahan, itu artinya kita lagi belajar. Karena tanpa kesalahan, gak akan pernah adanya perbaikan. Dan itu aku ingat terus setiap kali aku latihan. Walaupun aku sudah pernah mendapat banyak piala, namun aku juga masih sering deg-degan loh teman. Tapi menurutku hal itu wajar, karena aku harus tampil maksimal di setiap pentas. Tradisi kepunyaan orang Betawi. Mama selalu jadi pendukung utamaku. Kata mama, aku harus lebih rileks dan harus latihan nafas sebelum tampil seperti yang sudah diajarkan oleh Pak Yusuf. Dengan begitu, aku lebih percaya diri untuk tampil di atas panggung. Nah, sebentar lagi kita udah mau mulai JR-nya. Kamu semangat ya? Sip, semangat. Sekarang kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga JR nanti dilancarkan. Amin, tidak ada kendala. Amin. Yuk kita ke dalam. Tiba saatnya, namaku dan Pak Yusuf dipanggil. Doakan aku ya teman, semoga latihan kali ini berjalan dengan lancar. Aku sudah memberikan yang terbaik dalam setiap latihan. Waktunya aku membuktikan yang terbaik di latihan terakhir ini. Siapa tahu teman di rumah juga tertarik untuk mengikuti dunia teater sepertiku. Oh iya, jangan takut untuk terus mencoba hal baru dan menemukan hobi yang kalian cintai seperti aku, yang terus berjuang dari panggung ke panggung. Kamu harus terus percaya pada diri sendiri dan berani melangkah untuk mengejar impianmu. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada